Selidiki penyebab kebakaran, polisi gelar olah TKP di rumah anggota BPK RI Hairul Saleh di Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Akibat peristiwa ini, Hairul Saleh meninggal dunia, diduga terjebak di lantai 4 rumah yang menjadi titik terjadinya kebakaran. Polisi menggelar olah TKP di rumah anggota BPK RI Hairul Saleh. Proses olah TKP berlangsung tertutup. Polisi mengumpulkan barang bukti dan memeriksa 3 saksi. Dari hasil pemeriksaan sementara, kebakaran terjadi di area ruang kerja Hairul Saleh yang berada di lantai 4 rumah. Saat kejadian, Hairul Saleh tidak sendiri, korban bersama dengan 3 asisten rumah tangganya di lantai 4. Nah, itu masih kita mintai keterangan dari asisten rumah tangga, saksi-saksi. Keterangan tersebut kita kumpulkan, kita cari persesuaian dengan alat bukti yang ada di lokasi. Kondisi yang terbakar berapa persen, Pak? Sementara 80-an lah ya, atas ya, lantai atas ya, atas ruang kerja beliau ya. 80% lah. Ya, di ruang kerja beliau kalau bawah. Sebelumnya peristiwa kebakaran melanda rumah anggota BPK RI Hairul Saleh di Jalan Teratai, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Rizky Falufi, A-News melaporkan. Sebelumnya sebuah rumah mewah 4 lantai yang berada di perumahan elit Tanjung Barat Indah, Jagakarsa, Jakarta Selatan terbakar pada Jumat pagi. Dalam peristiwa ini pemilik rumah sekaligus anggota BPK Hairul Saleh meninggal dunia. Kepulan asap pekat keluar dari celah-celah sebuah rumah mewah berlantai 4 yang berada di perumahan elit Tanjung Barat Indah, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Jumat pagi. Setelah berjibaku kurang lebih 1 jam, petugas damkar wilayah Jakarta Selatan akhirnya berhasil memadamkan api yang berada di lantai 4 rumah. Menurut keterangan penjaga rumah, belum diketahui pasti apa penyebab dari kebakaran ini. Api muncul dari lantai 4 rumah yang merupakan ruang kerja. Dalam peristiwa ini, pemilik rumah sekaligus anggota BPK Hairul Saleh meninggal dunia usai diduga terjebak di lantai 4 rumah yang diduga sebagai titik awal kebakaran. Apa Pak? Lantai 4 nih, ruangan. Ruangan apa Pak kalau ini Pak? Ini ruangan kerja. Oh ruangan di lantai 4. Untuk posisi memang lagi ada orang, memang bapak sama ada rekan bapak lagi ada yang dikerjain. Oh. Petugas kepolisian yang berada di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui penyebab pasti dari kebakaran itu. Dari Jakarta, Rizky Falufi, A-News melaporkan. Direktur Jenderal Bea Cukai Ahmad Dedi lari sekuat tenaga saat dicecar awak media usai diperiksa KPK. Dedi adalah salah satu saksi terkait kasus dugaan suap importasi barang di Dirjen Bea Cukai senilai 61 miliar rupiah. Pak, kemana Pak? Hei Pak! Pak, kemana Pak? Hei Pak! Komisi Pemberantasan Korupsi jadwalkan pemeriksaan sejumlah saksi terkait kasus dugaan suap importasi barang di Dirjen Bea Cukai senilai 61 miliar rupiah. Salah satu yang diperiksa Ahmad Dedi selaku PNS Bea Cukai. Selesai pemeriksaan, Dedi memilih lari saat meninggalkan gedung Merah Putih KPK. Dedi lari sekuat tenaga untuk menghindari awak media yang mencoba menginformasi materi pemeriksaannya. Dedi terus lari hingga jalan umum depan gedung Merah Putih KPK meski berlawanan arah dengan kendaraan bermotor yang melintas. Berarti Ahmad Dedi diduga menerima aliran uang? Ada dugaan penerimaan yang dilakukan oleh yang bersangkutan dalam pengurusan bea atau importasi barang. Nah, ini masih akan terus didalami terkait dengan keterangan-keterangan itu, termasuk nanti dari keterangan yang muncul dalam persidangan. Itu juga nanti akan menjadi pengayaan oleh penyidik. Selain Dedi, KPK juga menjadwalkan pemanggilan terhadap 3 saksi lain dari unsur swasta. Ketiganya adalah Heri Setiono, Haritomi, dan Hana PRB. Dari Jakarta, Tim Liputan A-News melaporkan. Informasi berikutnya pemirsa, pemerintah meningkatkan kewaspadaan terhadap virus Hanta setelah 3 orang di kapal pesiar MV Hondius dilaporkan terinfeksi. Kementerian Kesehatan kini berkoordinasi dengan WHO untuk melakukan screening dan deteksi dini. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin memberikan tanggapan terkait virus Hanta yang kini tengah menjadi sorotan internasional setelah muncul kabar 3 orang terinfeksi di kapal pesiar MV Hondius di Tanjung Verde.
Budi mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan World Health Organization untuk mengatasi penyebaran virus Hanta. Pemerintah juga menyiapkan langkah screening termasuk rapid test dan pemeriksaan menggunakan VCR. Virus ini kan virus yang lumayan berbahaya. Jadi kita udah koordinasi dengan WHO. Kita untuk bisa lakukan screeningnya. Ya, kita beruntung sekarang kan mesin PCR kita udah banyak. Jadi untuk deteksi virus ini harusnya bisa lebih mudah. Cuma dipastikan reagennya masih khusus. Meski virus Hanta disebut cukup berbahaya, hasil pemantauan sementara menunjukkan penyebarannya masih terbatas di MV Hondius di Tanjung Verde dan belum meluas. Kementerian Kesehatan saat ini memfokuskan pengawasan atau surveillance agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat jika virus tersebut benar-benar menyebar. Tim Liputan iNews melaporkan. Lantas bagaimana manusia bisa terinfeksi virus Hanta? Berikut kita simak penyebab dan gejalanya. Ya, ini bersumber dari UPTD Puskesmas Puter. Penyebab terpaparnya hantavirus adalah dari manusia menghirup udara maupun terkena air liur, kencing atau kotoran tikus yang terinfeksi hantavirus. Ya, gejalanya adalah pertama-tama demam pemirsa, kemudian sakit kepala, lalu mata memerah. Sebelumnya viral video yang menunjukkan situasi di dalam kapal pesiar MV Hondius yang terinfeksi hantavirus. Saat itu sang kapten kapal terekam kamera mengumumkan kematian salah satu penumpang saat tengah berada di perairan Tanjung Verde. Dalam video yang direkam pada 12 April, sang kapten mengumumkan ke penumpang lain adanya salah satu penumpang pria yang meninggal dunia. Dan saat itu sang kapten menyebut penyebab kematian adalah faktor alami yang tidak menular. Namun dalam perkembangannya akhirnya diketahui penumpang diduga terinfeksi hantavirus. Tidak hanya satu, namun ada 3 penumpang yang meninggal dunia, yakni 2 warga Belanda dan seorang warga Jerman. Diduga 2 warga Belanda itu tertular virus saat sedang mengamati burung dan mengunjungi lokasi pembuangan sampah. Kapal itu pun disebut sebagai kapal pembawa wabah. Ya, usai merebaknya dugaan infeksi hantavirus, kapal pembawa wabah itu pun dilarang bersandar di pelabuhan Tanjung Verde. Kapal penjaga pantai pun terlihat berjaga di sekitar kapal pesiar itu. Kapal berpenumpang 150 orang itu pun terombang-ambing di perairan Tanjung Verde hingga petugas kesehatan berhasil menangani situasi. Selain 3 penumpang yang meninggal, 3 penumpang lainnya sudah positif terkonfirmasi tertular dan dilarikan ke rumah sakit menggunakan helikopter ambulans. Sementara 5 orang lainnya dalam status terduga. Ya, kita beralih ke informasi lainnya. Bagi Anda yang bingung mau kemana di akhir pekan ini, bisa berkunjung ke pameran Art Jakarta Gardens 2026 di Hutan Kota Pelataran Kompleks GBK Jakarta. Art Jakarta Gardens 2026 merupakan pameran seni di ruang terbuka yang menampilkan perpaduan seni rupa kontemporer dan lanskap urban. Ada 31 patung dan berbagai koleksi dari 26 galeri seni di Indonesia dan Asia yang dipamerkan dalam gelaran ini. Nah, bagi Anda yang tertarik berkunjung, pameran ini masih akan berlangsung hingga besok 10 Mei 2026.